Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Sulianto dari Universitas Pelita Bangsa, Teknik dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 312310695, ingin menjelaskan tentang fluida, yaitu untuk mengerjakan tugas UAS semester 2. Fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan mengambil bentuk dari wadah di mana mereka ditempatkan. Ini termasuk cairan seperti air dan gas seperti udara. Fluida mengikuti hukum fluida yang menggambarkan perilaku mereka saat mereka mengalir dan berinteraksi dengan objek lain. Berapa macam fluida? Ada 2 jenis fluida utama, yaitu cairan dan gas. Cairan adalah fluida yang memiliki gaya tarik-menarik yang cukup kuat untuk mempertahankan bentuk mereka sendiri, tetapi cukup fleksibel untuk mengalir. Contoh cairan termasuk air, minyak, dan alkohol. Gas di sisi lain adalah fluida yang tidak memiliki bentuk dan tidak memiliki gaya tarik-menarik yang cukup kuat untuk mempertahankan bentuk mereka sendiri. Mereka mengambil bentuk dari wadah di mana mereka ditempatkan dan mengalir dengan mudah. Contoh gas termasuk udara, hidrogen, dan nitrogen. Selain itu, ada juga fluida non-Newtonian yang memiliki viskositas yang bervariasi tergantung pada gaya yang diterapkan padanya. Contoh fluida non-Newtonian termasuk pasta, krim, dan campuran cairan dan partikel padat. Konsep fluida. Beberapa konsep penting dalam fluida termasuk yaitu 1. Tekanan. Tekanan adalah gaya yang diterapkan oleh fluida pada dinding wadahnya. Ini didefinisikan sebagai gaya normal yang diterapkan oleh fluida pada suatu area. Tekanan fluida tergantung pada kepadatan fluida, tingkat viskositasnya, dan kecepatan aliran fluida itu. Selanjutnya ada viskositas. Viskositas adalah ukuran resistensi fluida terhadap aliran. Fluida yang lebih cair memiliki viskositas yang lebih rendah, sedangkan fluida yang lebih kental memiliki viskositas yang lebih tinggi. Viskositas fluida dapat didefinisikan sebagai rasio gaya yang diterapkan oleh fluida pada suatu area ke gaya yang diterapkan oleh fluida pada suatu area lain. Lalu ada kecepatan aliran. Kecepatan aliran adalah kecepatan dengan mana fluida mengalir melalui suatu area. Ini dapat didefinisikan sebagai perpindahan panjang fluida per satuan waktu per satuan luas. Kecepatan aliran fluida dapat didefinisikan sebagai konstanta, variabel, atau tak terdefinisi tergantung pada jenis fluida dan kondisi alirannya. Selanjutnya kita masuk ke hukum fluida. Massa jenis. Massa jenis fluida statis adalah ukuran seberapa padat suatu fluida. Ini mengacu pada seberapa besar massa dari suatu fluida tertentu yang terkandung dalam satu volume tertentu dari fluida tersebut. Massa jenis biasanya disimbolkan dengan huruf Yunani P atau biasa disebut rho dan diukur dalam satuan kilogram per meter kubik. Rumusnya massa jenis adalah P sama dengan mv. Nah, di sini ada keterangannya juga yang bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada tekanan. Tekanan fluida statis adalah besaran yang mengukur gaya yang diberikan oleh fluida pada suatu area tertentu. Tekanan dinyatakan dalam satuan Pascal atau PA atau Newton per meter persegi. Rumus dasar untuk tekanan adalah P sama dengan FA. Keterangannya dapat dilihat pada contoh gambar berikut. Lalu selanjutnya ada tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh lapisan fluida yang ada di atas suatu titik dalam fluida. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman dalam fluida dan massa jenis fluida tersebut. Rumus tekanan hidrostatis adalah P sama dengan P dikali G dikali H. Ada hukum fluida viskositas. Viskositas fluida adalah besaran yang mengukur ketahanan suatu fluida terhadap
pergerakan internal atau geseran. Fluida dengan viskositas tinggi akan mengalir lebih lambat daripada yang memiliki viskositas rendah. Viskositas biasanya diukur dalam satuan Pascal second, atau poise. Viskositas kinematik adalah perbandingan antara viskositas dinamik dengan massa jenis. Rumus dan keterangannya ada seperti contoh di gambar. Lalu selanjutnya ada hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup disebarkan dengan besaran yang sama ke segala arah. Hukum Pascal rumus yaitu P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu ada hukum fluida, hukum Archimedes. Hukum Archimedes fluida statis menyatakan benda yang tenggelam sebagian atau sepenuhnya dalam fluida akan mengalami gaya angkat yang besar sama dengan berat fluida yang telah dipindahkan oleh benda tersebut. Gaya angkat ini menunjukkan pada perbedaan antara berat benda saat berada di udara dan berat benda saat berada di dalam fluida. Contoh dan keterangannya bisa dilihat di gambar. Nah, ini dia contoh kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya mengambil contoh menggunakan air yang mengalir lewat selang, bisa untuk menyiram tanaman, menyiram taman, dan lain-lain. Kemudian karena jangkauan airnya pendek, kamu menekan ujung selang biar airnya lebih cepat dan jangkauannya semakin jauh untuk memberikan tekanan. Di sini ada contoh soal. Sebuah bejana berisi air setinggi 100 cm. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana adalah. Pembahasannya, kita mengetahui P air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan hanya adalah 100 cm sama dengan 1 meter. Ditanyanya pH. Nah, jawabannya itu pH sama dengan P dikali G dikali H. Nah, hasilnya itu seperti pada gambar di berikut ini. Kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Ya, sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.